Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik. فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. Hadirin, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah masih berkenan memanjangkan umur kita, memberikan karunia hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua bisa hadir di majlis yang sangat mulia seperti ini, majlis Rasulullah, majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mendalami dinullah, agama Allah, mendalami sunnah-sunnah Rasulullah, yang secara khusus setiap Selasa malam seperti ini kita fokuskan untuk membahas tentang siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah as-sahabah ridwanullahi alaihim jami'an. Membahas sirah, sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara khusus kita fokuskan untuk membahas 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Sebelumnya saya pikir perlu saya ingatkan kembali, kita syukur ini bertambah karena dengan izin Allah pula kita sudah selesai menuntaskan, mengikuti, merayakan 2 lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ajaran ini menuju tahun ajaran yang baru, karena tidak lama lagi kita akan masuk bulan Muharram, bulan baru dalam Islam ini. Tapi yang jelas ada 2 momentum besar yang dua-duanya momentum ini, walaupun pada 2 pekan yang lalu saya sudah sedikit membahas tentang sirah, bagaimana sikap Nabi dan sikap sahabat-sahabat Nabi mensikapi Dzulhijjah. Saya hanya sekedar mengingatkan ma'asyiral muslimin, Idul Fitri itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menggembleng kita lewat madrasah Ramadannya. Siangnya kita menahan hawa nafsu kita, tidak makan, tidak minum, tidak bermaksiat, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kemudian kita ruku, kita sujud 11 rakaat atau 23 rakaat, kita membesarkan Allah. Setelah itu kita sibukkan lagi dengan tilawah, tadarusan bersama. Sehingga subhanallah 1 bulan persis kita telah digembleng, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, diformat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia muttaqin secara individual, secara pribadi. Walillahil hamd, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir suasana itu, walaupun sudah lewat mau hampir 3 bulan sekarang ini, masih kita rasakan kehangatan Ramadan. Kesalehan pribadi yang kita rasakan
terasa sampai saat ini. Kemudian 2 bulan 10 hari setelah itu masuk bulan Dzulhijjah. 10 hari pada bulan Dzulhijjah ada lebaran yang kedua bagi kita, yaitu Idul Adha, lebaran haji. Yang sebenarnya ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kesalehan pribadi yang kita rasakan lewat madrasah Ramadan itu, di mana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan kita telah diakui oleh Allah menjadi manusia muttaqin secara individu, secara personal. Ini seakan-akan isyarat Allah bahwa kesalehan pribadi itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah kita secara keseluruhan dalam hidup ini, kecuali kita semua juga mau melebarkan kesalehan dan ketaatan itu kepada skala yang lebih komunal lagi, lebih lebar lagi, lebih makro lagi, yaitu kesalehan dan ketaatan rumah tangga kita. Makanya Idul Adha, saya selalu menyampaikan masalah ini. Bicara Idul Adha, sebenarnya kita bicara masalah pengorbanan. Bicara Idul Adha, bicara totalitas ibadah kita. Dan yang paling penting, berbicara Idul Adha, kita diajak oleh Allah untuk memikirkan bagaimana rumah tangga kita ini. Ingat, ya akhil karim, jamaah sekalian, Idul Adha yang sudah kita lalui kemarin itu, dengan menyembelih sapi dan kambingnya dan lain sebagainya, itu sebenarnya antum ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita kembali ke rumah. Saatnya kita memikirkan bagaimana kondisi istri kita, bagaimana kondisi anak-anak kita. Karena pada hakikatnya Idul Adha itu kita sedang memperingati sejarah manusia besar, manusia mulia, manusia agung. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kalau antum lihat di dalam surat apa itu? Surat Al-Mumtahinah. Allah Subhanahu wa taala cukup jelas ya, ketika berbicara tentang uswatun hasanatun itu diberikan kepada 2 manusia spesial. Ya, 2 manusia mulia memang. Manusia agung dan manusia terhormat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau mohon maaf, ini surat At-Taubah, di surat Al-Ahzabnya laqad kana lakum, mohon maaf, fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian semua wahai umat Muhammad, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik, ada uswah yang baik. Kalau kita beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat. Kemudian kata-kata uswah hasanah ini diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan kepada Rasul lagi, kepada kakek beliau, Abul Anbiya, ayah para nabi ini, yang Nabi sangat bangga dengan Nabi yang satu ini, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah uswatun hasanatun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, pada pribadi Ibrahim, cuma ada tambahannya di situ, Pak. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim. Siapa itu? Istri beliau Hajar alaihissalam dan putra beliau Nabiullah Ismail alaihissalam. Kata Allah, 3 orang ini, keluarga ini, uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Subhanallah, ini diulangi lagi Pak pada ayat berikutnya. Kalau sampean lihat dalam surat itu, laqad kana fihim uswatun hasanah, diulangi lagi oleh Allah. Sungguh pada mereka semua ada teladan yang baik. Jadi pada Ibrahim dan keluarganya itu diulangi 2 kali oleh Allah kata-kata uswatun hasanah itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bangga, Pak. Bahkan salawat
yang biasa Nabi memerintahkan kita untuk bersalawat kepadanya, dikaitkan pula untuk bersalawat kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina juga boleh. Kama sallaita ala Ibrahim. Disebut kakeknya Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ternyata ya akhir karim, banyak syariat-syariat Ibrahim ini yang kemudian diabadikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ibadah bagi kita semua. Salah satunya bahkan dijadikan rukun Islam yang kelima. Apa itu? Haji. Ya, dan bahkan haji ini diletakkan pada posisi yang kelima terakhir dari 5 rukun Islam itu. Setelah syahadatain, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, baru apa? Haji. Yang seakan-akan kalau antum bagi yang mampu ini melaksanakan ibadah haji, maka sempurnalah keislaman kita ini. Bagi yang tidak mampu, ada beberapa sunnah-sunnah yang kemudian perlu kita hidupkan. InsyaAllah Ustaz Hasun sudah membahas, Ustaz Muhaimin juga sudah membahas. Sejak awal Dzulhijjah, perlunya kita memperbanyak amal saleh. Diposisikan suasana kita seakan-akan suasana kita sedang melaksanakan ibadah haji pula pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, balik lagi. Saudara sekalian, antum sebenarnya harus sedikit berpikir. Kita semua seharusnya mengevaluasi diri. Setiap tahun kita masuk dan bahkan merayakan Idul Adha ini. Pertanyaannya, sudahkah keluarga kita ini sama dengan sebagaimana keluarganya siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Selalu saya tanyakan dan saya mengatakan di mana-mana, tanyakan pada diri kita sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga ini, sudahkah saya secara pribadi telah mencontoh sosok Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya ini, Abu Tauhid ini, ya, yang tawakalnya, kepasrahannya, totalitasnya, ketaatannya kepada Allah utuh, ya, menjadi kebanggaan semua nabi-nabi, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khawatir iman, setelah itu sampean tanya lagi, setelah saya baik dan mencoba untuk mengikuti langkah-langkah Ibrahim, bagaimana istriku? Bagaimana istri saya? Istri kita di rumah ini, sudahkah kemudian ketaatannya kepada kita juga totalitas atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kita yang taat kepada istri kita, ma'asyiral muslimin? Ini perlu jadi evaluasi bersama bagi kita semua. Apa istriku? Bagaimana istri saya saat ini? Pertama, kita minimal bertanya, bagaimana akidah istri saya? Bagaimana ibadah istri saya? Bagaimana pula tampilan dan performa keberadaan istri saya? Sudah nutup aurat atau tidak? Ini penting, ma'asyiral muslimin. Dan antum setiap tahun masuk Idul Adha ingin menapak tilas mengikuti beruswah dengan uswah Ibrahim alaihissalam, yang dia telah berhasil menggiring istrinya menjadi istri yang salehah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, uswah hasanah bagi kita. Allahu akbar. Saudara, kalau ini masih belum beres, saya tidak berani mengatakan sia-sia beridul adha ya. Ini sudah berapa tahun? Kalau saya hitung-hitung Pak, mengikuti Idul Adha, kalau umur saya sekarang ini 48, ya. Kemudian saya balik umur 15 tahun, 33 tahun saya mengikuti madrasah Idul Adha seperti ini. Ada enggak kemudian yang bisa kita petik hikmah dari semua itu? Terus setiap tahun mutajaddid, baru terus. Ada sesuatu yang baru sebenarnya, ma'asyiral muslimin. Tidak hanya formalitas menyembelih kambing atau sapi, kemudian selesai. Tidak. Ayo kita tanyakan, bagaimana kepasrahan dan kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Saudara, inilah kemudian Rasul bangga Pak berbicara masalah Ibrahim. Sampai dalam doa-doa zikirnya pun dikaitkan kata-kata Ibrahim ini. Amsayna ala fitratil Islam, ya, wa kalimatul ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati
abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini bentuk kepasrahan kita, Pak, ketundukan kita bahwa siap mengikuti syariat Rasulullah dan millah Ibrahim alaihissalam, kakek atau ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi, Pak, mengatakan abina, ayah kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatul iman, setelah itu monggo antum tanyakan lagi, kalau saya sudah baik, lalu istri bapak juga sudah baik, setiap perempuan ikut pengajian di pengajian mana ini? Di ibu-ibu mujahidin sini, sebagaimana bapak ikut seperti ini. Tinggal kita bertanya, bagaimana anak-anakku? Kan begitu seharusnya, Pak, ya? Ya opo? Apa namanya? Anak-anak kita ini, jemaah sekalian gitu. Baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Yang putra atau putri. Sudahkah saya menggiring untuk kita arahkan anak-anak saya sebagaimana Ismail baru dalam kehidupan rumah tangga kita ini? Masya Allah. Ini kalau sampean renungi, ma'asyil muslimin, sampai saya katakan pula bagi orang yang berangkat haji itu, ketika saya memberikan arahan, memberikan bekalan, diminta tasyakuran mau berangkat haji, tolong posisikan sampean. Antum ini, anda ini mau berangkat haji sedang menjalankan misi Ibrahim. Posisikan anda sebagai Ibrahim saat ini. Istri antum, istri anda juga sebagai Hajar, bergandengan tangan. Ayo, ikutin di situ. Saya sedang jadi Ibrahim di Mekah ini. Saya sedang jadi Hajar di Mekah ini. Kalau ini ada, Pak, selesai. Nah, ikhwatul iman, insyaallah kalau sudah komitmen kita dan setiap tahun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ingat loh, bahwa kesalehan pribadi di bulan Ramadan itu baik, tapi secara pribadi, Pak. Sehingga kita sekarang bertanya, lalu bagaimana rumah tangga saya ini? Sengaja oleh Allah sampai dijadikan lebaran khusus, perayaan khusus. Kita ingati tiap tahun, bahkan bagi yang mampu suruh berangkat ke sana menapaktilasi langkah-langkah Ibrahim itu, supaya kita sadar. Back to home, Pak. Kembali kemana? Ke rumah. Untuk kemudian jadikan rumah kita ini, kalau bahasa Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku itu adalah surgaku. Sebagaimana telah dikelola oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini ya karim yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengelola rumah tangganya. Mengikuti ayah beliau, kakek beliau, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, saudara sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, balik lagi, Pak, apa yang saya katakan ini, bahwa dua momen ini sudah kita lalui, ya. Sudah kita tinggalkan. Kita akan masuk tahun ajaran baru sebentar lagi, mau masuk 1 Muharram. Apa persiapan sampean? Ya, ingat, belenggu-belenggu setan sudah dibuka semua. Ya, setelah suasana haji sudah selesai semuanya. Antum masuk 1 Muharram, tahun ajaran baru. Ya, yang belum tentu nanti antum akan berjumpa dengan Ramadan lagi. Yang belum tentu juga sampean juga akan bisa berjumpa dengan apa? Idul Adha lagi. Dan ingat kata Rasulullah, hari demi hari yang kita lalui ini bukan semakin ringan masalah yang akan kita hadapi. Bukan semakin simple problematika yang akan kita hadapi. Bukan semakin gampang musibah, ujian yang akan kita geluti bersama ini. Saudara, saya hanya teringat dengan satu hadis yang ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, di riwayat yang lain juga diwasiatkan Nabi kepada Abu Dzar. Ya, 2 sahabat besar yang juga banyak meriwayatkan hadis, dan ternyata nasihat ini merupakan kunci sukses Mu'adz menata kehidupan ini. Dan beliau di Yaman telah mampu menata sebuah peradaban baru. Negeri yang mayoritas agamanya agama Yahudi dan Nasrani, dan sebagian Majusi, itu diislamkan oleh siapa? Oleh Mu'adz, karena berpegang teguh dengan nasihat Nabi yang satu ini. Apa nasihatnya? Ada tiga nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunta.
Subhanallah. Ya Mu'adz, apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula. Saudara jamaah sekalian, ma'asyal muslimin dimanapun berada yang sedang mendengarkan suara Perak Jaya. Subhanallah. Bentar Pak, baterainya ini mau habis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi ujung-ujungnya takwa. Sebenarnya antum juga sudah punya modal. Ya. Kemarin Ramadan tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ya. Dan korban kemarin juga itu latihan keikhlasan dan pengorbanan. Itulah juga bentuk takwa. Cuma kata Nabi menarik bahasa ini. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula. Jangan sampai nanti sampean takwa hanya di masjid seperti ini. Nanti di kantor tidak ada takwa. Takwa di pengajian seperti ini. Di mall, di pasar tidak ada takwa. Takwa di waktu-waktu tertentu. Ya, tapi di luar-luar waktu yang lain, terkadang kita bermaksiat lagi kepada Allah. Kalau kita ingin sukses hidup ini, ada suasana keberkahan dalam hidup ini, dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, takwalah kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun pula, di waktu kapanpun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula, lapang atau sempit, senang atau sedih, bahagia atau gelisah, tetap nilai-nilai takwa dan ketaatan itu kita jaga, kita pelihara. Saudara, saya pikir tidak perlulah, tapi tidak apa-apa saya ingatkan kembali. Dalam surat At-Talaq saya pikir cukup jelas ya manfaat takwa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Wa may yattaqillaha wa tawattaqullaha wa yu'allimukumullah. Saya pikir ini adalah cara-cara Allah untuk menyelesaikan semua masalah kita. Takwa, takwa, takwa. Ingat ya akhi, momentum besar sudah kita lalui. Ramadan sudah kita lewati, Idul Adha sudah kita lewati. Nanti kita akan masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, baru masuk Ramadan lagi. Masih ada tenggang waktu 8 bulan ke depan, ma'asyal muslimin. Hati-hati ini Pak, tantangannya besar. Apa modalnya? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dalam hidup ini, dan sebaik-baik bekal dalam hidup ini adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, orang kalau bertakwa kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Jadi kesulitan hidup, sumpah, sempitnya dada, banyaknya masalah, Allah mengatakan yaj'al lahu makhraja. Apa makhraja ini Pak? Exit. Apa exit ini? Jalan keluar. Jadi insya Allah kalau sampai kembali pada aturan Allah, yang mengenal Allah tidak hanya Ramadan, tidak hanya Dzulhijjah, tapi kapanpun terus mengenal Allah, ada takwa dalam kehidupan kita, semua masalah kita, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Subhanallah. Tidak hanya itu, yang menarik kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuma tolong ya akhi, bicara rezeki jangan hanya diukur dengan apa? Dengan apa ini? Dengan fulus, dengan uang. Walaupun kita butuh fulus Pak. Siapa tidak butuh fulus? Termasuk yang berbicara nih ya. Sangat butuh Pak. Iya, soalnya proyek kan masih belum selesai juga maksudnya Pak. Mau paving, mau apa segala macam. Butuh fulus.
Ya, siapa ada butuh fulus? Dengan fulus semua bisa jadi halus masalahnya jemaah sekalian. Tapi terkadang tidak selamanya walaupun fulus ada jadi halus juga, Pak. Banyak masalah. Buat apa uang banyak tapi sakit-sakitan? Hah? Buat apa uang banyak tapi kemudian banyak problem? Anak masuk rumah sakit, orang tua masuk rumah sakit. Terkadang rezeki itu kesehatan juga rezeki. Waras Pak berpikir, tidak stres, tidak gila. Itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, sampean duitnya banyak tapi sakit gigi tiap hari. Mau? Kalau mau tak doakan di sini, ma'asyiral muslimin. Ini malaikat mengamini doa kita. Betul itu. Nah, itu rezeki dari Allah Subhanahu. Gigi sampean sempurna. Ada lubang-lubang sedikit langsung saja kita langsung tempel, normal lagi. Ini siapa yang menggerakkan semua ini? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada takwa, Pak, punya kesadaran seperti itu. Ini amanah. Mata kita amanah. Ya Allah, saya bicara begini takut. Ya Allah, tadi ada orang operasi mata saya bantu. Katarak terlambat, Pak. Hanya kena sarafnya mata. Ketika ada katarak, karena dia terbiasa seperti itu, hanya melihat tapi remang-remang, Pak. Begitu dibuang kataraknya itu, semakin jelas tapi nggak bisa ngelihat sama sekali. Ternyata sarafnya itu sudah nggak berfungsi. Kata dokternya itu, Ustaz, ibarat lampu mati. Saya sudah ganti bohlamnya, Ustaz. Oh, bohlamnya, Pak. Lampunya sudah saya ganti yang baru. Dibuka coba. Tapi setrumnya nggak ada. Kabelnya rusak semua ya, maaf kalian. Sarafnya mati, Pak. Nggak berfungsi. Loh, ininya sudah bagus, tapi saraf yang nyambungkan ke sini nggak nyambung jamaah sekalian itu. Ada takdir min Allah sudah jamaah sekalian itu. Nah, kalau sudah kayak gitu jamaah sekalian, biar sampean punya Rolls Royce, punya Jaguar, nggak bisa menikmati. Lampunya bagus, warnanya opus, nggak bisa menikmati. Nah, ikhwatul iman, ayo kita syukuri. Kalau ada orang takwa, Pak, insya Allah bukan berarti orang takwa nggak ada masalah, ada masalah. Bukan berarti orang takwa tidak ada sakit. Tapi mensikapi sakit dan masalah itu, dia bijak, Pak. Dia kembali ke anda istirja. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kepasrahannya dia kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allahu akbar. Saudara-saudara sekalian, ini namanya apa? Namanya taqwallah. Dimanapun kita berada, ada nanti jalan keluar dan dikasih rezeki tanpa diduga-duga. Ya, makanya ya, kalau antum ya Allah, karunia kami rezeki Allah. Saya ingin umrah bulan Desember atau bulan Januari besok atau Februari besok. Ya Allah, saya ingin umrah. Enggak dikasih sama Allah, Pak. Ada saya sudah tahajud, sudah enggak maksiat, optimis, Pak. Allah paham betul. Insya Allah dikasih. Cuma oleh Allah ada rezeki-rezeki yang lain yang kemudian sampai tidak sadari, Pak. Gitu. Tapi uang ini tidak diberi, sampai tidak bisa umrah. Boleh jadi sampai ada takdir dari Allah, sampai ada musibah, Pak. Ketika musibah itu terjadi, sampai mengeluarkan uang mungkin puluhan juta. Dengan doa itu musibah tidak terjadi, Pak. Cuma tidak berangkat umrah. Pilih yang mana, Pak? Kalau bisa berangkat umrah, musibah tidak jadi, Pak ya. Ini namanya mau ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan, Allah yang lebih paham tentang masalah-masalah ini. Takwa saja. Orang bertakwa masyarakat muslimin, apapun yang menimpa kepada dirinya, nikmat atau kurang nikmat, musibah atau bukan musibah, semuanya disikapi dengan sikap bijak. Semuanya kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Orang kalau bertakwa kepada Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini banyak contohnya, Pak. Ya. Makanya ulama salaf kita dulu sampai mengatakan, demi Allah, celakanya onta. Onta ini, Pak, onta. Padahal bukan dia yang menimpa, ontanya, Pak. Kemudian onta saya terpeleset dan kakinya patah atau kakinya bermasalah luka. Itu pasti berbanding lurus dengan dosa yang diperbuat olehku. Makanya ya, kalau kita ini ada masalah, sebelum kita kemudian mencoba evaluasi pada diri kita sendiri, pasti ada nilai-nilai takwa yang tidak kita lakukan. Ada hak-hak Allah yang tidak maksimal kita lakukan dalam hidup ini.
Subhanallah ya. Nah, ikhwatul iman, saya merasakan betul kadang menimpa pada anak, menimpa pada nenek di kampung, kadang menimpa pada saudara. Kadang pekerjaan tidak tuntas-tuntas. Biasanya 1 bulan selesai, ini sampai 3 bulan, 4 bulan tidak tuntas. Ada apa ini? Kalau bapak pengusaha kadang-kadang biasanya lancar pak. Secara hitung-hitungan ekonomi apa? Mulus, kok tidak mulus ini gitu. Ini kalau bicara bisnis pak, saya pikir banyak ini dari utara ini jemaah sekalian, orang-orang yang bermasalah dalam bisnis. Tapi ada orang yang tersenyum pak, memberangkatkan rempah-rempah ke Timur Tengah, keningan, cengkeh, apalagi nih pak, kayu manis lah, keningan itu apalagi banyak. Subhanallah. Kota Liman mau masuk ke Jeddah pak, tenggelam kapalnya. Ada lagi rempah-rempah, bumbu-bumbu begitu masuk ke Jeddah mau dibuka pak, keluar bulu pak. Semuanya langsung ditolak oleh pemerintah Saudi. Berapa ratus juta itu. Tapi kalau jika dia takwa pak, senyum gitu. Dia nggak merengek. Saya sudah maksimal. Jadi tidak gampang ya mas kalian. Kalau orang ada takwa, semuanya kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti terkadang pak, inna ma'al usri apa? Yusra. Dan diulangi lagi oleh Allah. Wa inna ma'al usri yusra. Tolong ya akhir karim, saya berkali-kali menyampaikan. Setiap ada musibah, coba antum sikapi dengan sikap bijak, kembalikan pada Allah. Setelah itu ada muncul berbagai macam kenikmatan kepada kita. Selama sampai ngeluhnya hanya ngeluh kepada siapa? Pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita ngeluhnya bukan kepada Allah, takwa juga tidak ada. Kemudian membanding-bandingkan dengan amal saleh yang kita lakukan. Saya ini kurang apa? Ya kurang ikhlas, jelas Pak. Kurang maksimal. Kok beramal kemudian nantang Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini musibah ma'asyar muslim. Orang bertakwa yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa saya katakan tadi bukan tidak ada masalah. Ada masalah, tapi sampean bisa mensikapi dengan bijak. Bisa tersenyum seperti itu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Allahu akbar. Kemudian yang keempat, manfaat takwa ini. Wa ma wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allahu akbar. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah nanti akan memberikan kecerdasan, ilmu kepadamu. Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Makanya Pak, kalau ada di antara kita telmi, apa telmi ini Pak? Telat mikir. Diajak ngomong sama orang nggak nyambung. Ya, cobalah sampean perkuat takwa. Punya kecerdasan tersendiri, masyaallah. Cerdas di sini ilmunya Allah ini Pak, kadang-kadang bisa membaca apa maunya orang. Karena ketajaman farasah ilmu yang dia punya, ketakwaan yang dia punya, masyaallah muslimin. Mensikapi anak tahu Pak, kapan saatnya kita marah, kapan saatnya kita cuma lihat saja sama anak itu langsung manut sama kita, itu ada ilmunya semua jemaah sekalian. Itu berbanding lurus dengan ketaatan dan ketakwaan yang kita punya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Kenapa ya saya kalau baca Quran pun tidak hafal-hafal? Bawahnya Pak. Di sini ada tahrir Quran, Pak. Ada sama Ustaz Malik. Ya. Kenapa pengajian masuk tapi keluar lagi? Ini pasti Pak ada takwa yang mulai bergeser dalam kehidupan kita itu. Makanya orang bertakwa, ma'asyar muslimin sampean lihat Pak. Semakin tua Pak, semakin cerdas dan semakin pikun. Banyak loh Pak sekarang ini orang 60 tahun pikun. Bahkan 50 tahun pikun. Tapi orang-orang ahli takwa macam Bapak di sini, Masya Allah, sampean terus dimaksimalkan belajar ilmunya Allah, ada ketakwaan di sini. Saya yakin sampean sampai meninggal dunia insya Allah husnul khatimah tidak pikun. Bersyahadat nanti la ilaha illallah, bertauhid dengan talqin la ilallah juga dalam suasana sadar Pak. Surga menanti kita semua insyaallah masuk. Kenapa? Ada takwa. Wattaqullah, saya ulangi lagi, wa yu'allimukumullah. Ikhwatul iman, saya ketika menasihati anak-anak sendiri jemaah sekalian, masuk para dai, para teman-teman itu. Sampeyan lihat Pak ya. Walaupun nanti mungkin dia tidak ranking Pak. Tapi dia memahami masalah. Dan sekarang ini ada fenomena anak-anak yang ranking
Karena memang ada Pak kecerdasan yang memang jibillahnya, aslinya seperti itu. Tapi ada anak cerdas, pintar, walaupun dia ranking, tapi berangkat dari ketakwaannya, memahami masalah. Pak. Apalagi memang dasarnya cerdas, kemudian takwa kepada Allah. Luar biasa itu jemaah sekalian. Saudara, kalau anak sampai nanti ke depan ilmunya akan bermanfaat, minimal tolong ketakwaan yang paling asasi jangan sampai subuhnya terlambat, Pak. Kalau sampean ke masjid, bisa ke masjid sini, sampean bertanya, anakku sudah ke masjid tidak? Itu penting. Kalau anak sampean bisa ke masjid, subuh tepat waktu, aman Pak. Ke depan saya yakin anak sampean akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya man shalla subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Kalau orang salat berjamaah di masjid, orang itu dalam genggaman Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran takwa. Ada takwa, ilmunya pun ke depan bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Waktunya ini ya. Ini baru takwa ya Pak ya. Dan saya ingin ngasih mukadimah saja jemaah sekalian supaya kita masuki era ini. Dan inilah sikap-sikap dulu para sahabat menghadapi setelah selesai Idul Adha, mereka semakin giat lagi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa berdoa, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya Pak ya, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan kita semua dari maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, saya yakin juga pasti ada keteledoran, ada kesalahan. Mudah-mudahan kita segera diingatkan oleh Allah untuk segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa mudah-mudahan kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita, menjadikan kita seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosanya, diterima seluruh amal salehnya, dan mudah-mudahan istri kita di rumah semuanya menjadi istri yang salehah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, sesaleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan selama ini Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya, taufiknya, ridhonya dan barakahnya kepada kita semua insyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.